Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, bantu Mimin untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Episode pun dimulai. Terlihat di sana Data dan Naku berjalan ke lantai bawah dan pendeta sedang melakukan upacara terakhir untuk Damodar. Naku dan Data datang ke sana dan Data saat itu menatap wajah Damodar. Semua orang yang hadir di sana berdiri menunggu Data untuk melakukan upacara terakhirnya. Kemudian pendeta menyuruh Data untuk memberikan air suci kepada Damodar. Sahib kemudian memberikan isyarat kepada Data, dan Data melakukannya. Data kemudian memberikan air suci tepat di mulut Damodar. Semua orang yang hadir terlihat sedih terkecuali Kalawati. Pendeta kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengangkat jenazah Damodar dan Sahib menyuruh Data agar meminta maaf kepada ayahnya dan Data melakukannya, dengan menyatukan kedua tangannya itu. Kemudian Naku hanya memandangi Data yang terlihat sangat sedih. Kemudian Baji, Kisor dan yang lain mulai mengangkat jenazah Damodar. Data mengangkat api dan mereka pun pergi. Sahib melihat tangannya dan dia menangis melihat foto Damodar, sedangkan di lain sisi, terlihat di sana Kalawati yang sedang berbicara kepada adik-adiknya. Dia mengatakan, akhirnya setelah 26 tahun aku menunggu kematiannya dan hari ini ternyata dia sudah wafat. Aku sangat bahagia, karena aku sudah sekian lama menunggu momen ini. Sambil tertawa licik, kini ayahnya Data telah sampai di neraka, dan saat ini aku akan menciptakan neraka untuk anaknya di sini. Mereka pun mulai meminum dan tak selang lama tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kehadiran Kisor. Kisor pun terkejut melihat tingkah mereka bertiga. Kemudian Kisor mengatakan, aku pikir selama ini kalian sudah berubah tapi Kala hanya tersenyum tipis. Kemudian Kisor melanjutkan, aku seperti orang bodoh. Seseorang meninggal di sini, tapi kau malah minum minuman di sini. Kala mengatakan, aku sedang merayakan kematian Damodar karena ayahku pasti sudah tenang di sana. Setelah menunggu 26 tahun, kemudian Kisor mengatakan, Data sedang membutuhkan cinta dari kita dan kemudian Kisor pun pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain Badi mengatakan kepada Sahib, Nyonya saat seorang anak ditinggalkan ayahnya itu sakitnya sangat besar, namun di sana Naku mengatakan, jangan khawatir Nyonya di sana pasti akan baik-baik saja. Sahib menjawab, aku takut kehilangan anakku. Kemudian Naku berkata lagi, ikatan Nyonya dan Tuan Data tidak akan pernah putus, percayalah padaku dan dia pasti akan lebih menghormati Nyonya sekarang dan selamanya. Kemudian Sahib bertanya kenapa sampai saat ini dia belum juga kembali. Tiba-tiba saja Data saat itu datang. Pendeta berjalan ke arah Data. Pendeta memberikan dan menjatuhkan air suci kepada Data. Di saat yang bersamaan tiba-tiba terlihat seseorang yang tidak dikenal tiba tepat di belakang Data. Kemudian Data pun berbalik melihat ke belakangnya siapa orang itu. Kemudian semua orang bertanya-tanya siapa orang itu. Kemudian gadis itu berkata, aku ingin bertemu Kak Data. Semua orang pun terlihat sangat bingung. Baji kemudian mengatakan, siapa kau dan mengapa kau ingin bertemu Kak Data? Gadis itu pun menanggapi dengan nada sedih, aku di sini dikirim Damodar Patil. Sontak, semua kaget mendengarnya. Baji sedikit marah dan Baji berjalan ke arah gadis itu. Seorang pria meninggal telah mengirimmu kepada kami. Gadis itu kemudian mengatakan, aku tahu dia sudah tidak ada dan itulah mengapa aku harus ke sini. Damodar Patil ialah ayahku. Semua pun kembali terkejut. Gadis itu berkata, Data Patil adalah saudara lelakiku. Kemudian Data pun terlihat sangat kaget. Baji melihat Data dengan bingung dan wanita itu mengatakan, aku hanya ingin bertemu dengan saudara laki-lakiku, bukan untuk bertemu yang lain. Tolonglah cepat beritahu aku siapa saudara laki-lakiku. Baji saat itu merasa sangat kesal. Kemudian Baji meraih tangannya dan akan mengusirnya dari sana. Pergilah dari sini, ucap Baji kepada gadis itu. Kemudian gadis itu mengatakan, aku adalah Madu Damodar Patil. Saat itu tiba-tiba saja Sahib ingat dengan kata-kata Damodar yang pernah memberitahunya tentang Madu. Sahib mengatakan tunggu Baji dan Baji pun kaget. Kemudian Sahib menghampiri Madu dan meraih tangan Madu dan kemudian berjalan ke arah Data. Sahib mengatakan, Data Madu adalah putri dari Damodar Patil dan sekarang ia adalah anak perempuanku. Sontak, Data pun terkejut dan terlihat bingung. Data berkata, apa yang ibu katakan? Apa sebelumnya ibu telah bertemu dia? Aku tak tahu kenapa dia ada di sini sekarang dan apa yang dia inginkan sekarang.
Sahib kemudian mengatakan Damodar telah mengatakan kepadaku, dia memiliki anak perempuan yang sedang belajar di London, sekarang Madu tidak memiliki orang lain selain kita. Aku telah berjanji pada ayahmu jika aku akan merawatmu. Kemudian Madu berkata, terima kasih ibu, jika saja kau tak menerimaku, aku akan merasa bingung harus kemana aku pergi. Baji berdiri di pintu sambil mengawasi semuanya. Data menatap Baji. Sahib kemudian mengenalkan semuanya kepada Madu. Sahib mengenalkan Naku sebagai istri Data dan Baji sebagai teman kecil Data, dan Sahib mencoba mengenalkan Data. Madu kemudian mengatakan, aku tahu dia pasti saudaraku. Kemudian gadis itu mencoba memeluk Data, tetapi saat itu Data tak ingin melihat Madu. Data berkata, aku masih punya pekerjaan mendesak dan aku akan kembali lagi nanti. Sahib berusaha menghentikan Data, tetapi Data terus tetap berjalan dan Baji pun mengikutinya. Kala dan Lila pun tersenyum. Sahib kemudian berkata kepada Nakusa untuk menunjukkan kamar untuk Madu. Naku pun mengangguk dan membawa Madu ke atas. Naku saat itu menawarkan untuk mengatur barang-barang Madu, tetapi Madu malah menyuruh Naku untuk duduk di sampingnya. Madu mengatakan semua orang sepertinya tidak senang dengan kedatanganku ke sini. Naku berkata, Tuan nampaknya sangat sibuk hari ini karena banyaknya gangguan hari ini. Tuan sangat mencintai saudara perempuannya, esok pasti Tuan akan mencintaimu. Kemudian Madu bertanya, mengapa kau memanggil Kak Data dengan sebutan Tuan? Naku menjelaskan, aku memanggilnya Tuan sejak aku diajak ke sini. Tuan Data telah menyelamatkan hidupku dan sampai akhirnya takdir menyatukan kami untuk menikah. Madu pun terlihat sedih. Takdir itu seperti ini saja. Saat aku kecil ayah sering mengirimi aku uang dan ayah sering menemuiku. Namun sekarang ia telah pergi. Aku punya semua keluarga dan selama ini ayah menyembunyikan semuanya, dan saat itu ayah menyuruhku untuk datang ke sini secepatnya, tetapi dia meninggal sebelum aku sampai di sini. Madu pun menangis karena tidak bisa bertemu dengan ayahnya untuk terakhir kalinya. Naku mengatakan dia tidak memberitahumu agar tidak mencemaskanmu, tapi kau jangan khawatir karena kami di sini semua bersamamu. Madu saat itu terlihat sangat bahagia. Madu mengatakan, saat kecil aku sangat menginginkan kakak atau seorang adik, tetapi sekarang keinginanku telah terpenuhi dan aku tidak hanya mempunyai kakak laki-laki tetapi aku juga memiliki saudara ipar juga. Naku pun tersenyum padanya. Nah, cukup seru saja kan cerita dari Nakusa. Oke, cukup sekian dulu cerita Nakusa hari ini. Mimin pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.